Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, eh, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menyiapkan instrumen yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian tindakan, khususnya penelitian tindakan bimbingan konseling. Ya. Eh, Ya, seperti diketahui bahwa langkah-langkah melaksanakan penelitian tindakan itu bersiklus ya. Dalam satu siklus ada perencanaan, ada pelaksanaan, lalu pelaksanaannya diikuti observasi, setelah itu ada refleksi, ya. Lalu hasil refleksi dibuat rencana perbaikan terhadap plan awal yang kita buat. Nah, langkah-langkah ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ya, silakan kalau Anda mau nonton bagaimana melakukan tiap tahap ini, ada linknya di bagian deskripsi. Ya, bisa dilihat. Nah, kita melihat di sini bahwa dalam melakukan PTK itu ada kegiatan observasi selama pelaksanaan. Hasil observasi nilai yang jadi bahan dari melaksanakan refleksi. Ya, Ya, dari sanalah kemudian kita akan masuk ke siklus demi siklus sehingga dibuat laporan akhir ya. Nah, dalam kerangka berpikir ilmiah, eh, kualitas laporan itu sangat ditentukan oleh kualitas analisis yang kita lakukan. Ya, ketepatan analisis itulah yang menentukan laporan kita, laporan penelitian tindakan bimbingan konseling kita itu berkualitas apa tidak. Jadi analisis yang menentukan, tapi analisis ini sangat ditentukan juga oleh data. Ya, jadi kecukupan data, validitas data, dan ini semua sangat ditentukan oleh instrumen. Ya, jadi seberapa valid instrumen yang kita pakai, seberapa lengkap instrumen yang kita pakai, itu yang menentukan kita apakah kita bisa menyediakan data-data yang diperlukan dalam rangka analisis data dan yang akan kita gunakan dalam laporan penelitian kita. Uh, Nah, dalam laporan PTK itu, termasuk PTK BK itu, ada dua bagian dari laporan yang perlu kita tunjukkan. Ya, pertama laporan proses. Ya, bagaimana proses-proses yang kita lakukan dalam melaksanakan PTK itu. Ya, jadi ada proses pengamatan, kemudian hasil pengamatan, lalu ada refleksi. Itu semua adalah bagian-bagian yang juga menjadi bagian penting dalam laporan PTK. Ya, tentu saja juga akan melaporkan hasil. Ini hasil berkaitan dengan efek pelaksanaan tindakan yang kita lakukan. Ya. Nah, dalam kerangka membuat laporan inilah kita perlu menyiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan. Ya baik, secara garis besar kita membutuhkan tiga macam eh, perangkat, ya, instrumen dalam rangka melaksanakan penelitian tindakan. Pertama tentu saja perangkat layanan, ya. Ini akan kita pakai supaya mengefektifkan proses pelaksanaan intervensi atau tindakan yang kita lakukan. Nah, ini bisa mencakup rencana pelaksanaan layanan, ya. Ya, kenapa kita perlukan? Karena di rencana pelaksanaan layanan itulah kita akan menyusun skenario pelaksanaan tindakannya. Lalu ada worksheet. Ya, worksheet itu menjadi bagian penting harus disiapkan, terutama kalau dalam layanan tindakan kita itu melibatkan ya lembar kerja peserta didik. Ya, dan boleh jadi juga pada bagian LKPD inilah persoalan-persoalan harus kita benahi. Penggunaan media, ya media-media sederhana, media media apapun ya, termasuk media IT yang mungkin kita gunakan, mungkin juga membutuhkan instrumen-instrumen tertentu, dan tentu saja juga fasilitas pendukung. Ini perlu disebutkan semua dan disiapkan karena layanan kita akan efektif bekerja kalau dukungan-dukungan perangkat ini tersedia. Lalu berikut ya instrumen pengamatan, ya khususnya pengamatan terhadap proses ya.
Kita perlu menyiapkan pedoman observasi atau daftar cek, lembar monitor, ya, alat perekam audio kalau perlu, dan jurnal kegiatan. Ya, kita nanti akan mencoba menjelaskan beberapa bentuk ya, instrumen-instrumen pengamatan yang dapat digunakan dan apa yang perlu diamati. Lalu untuk mengukur efek ya tindakan perubahan perilaku dari tindakan kita, ya kita tentu membutuhkan instrumen untuk mengukur hasilnya ya. Ya dalam bentuk kuesioner, skala inventory, ya kadang-kadang juga diperlukan tes ataupun pedoman observasi untuk mengamati perilaku-perilaku dari konseli yang telah kita berikan tindakan dalam PTK kita. Ya, kemudian, nah ini kalau kita menyiapkan RPL, ya, secara umum ini kerangkanya seperti ini ya. Ada tujuannya, pendahuluannya, inti dan terminasi. Format-format menyusun bisa menggunakan format apa saja, ya. Tidak ada masalah, silahkan nanti menggunakan. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini bahwa ketika kita membuat rencana pelaksanaan layanan dalam rangka pelaksanaan tindakan kelas, maka semua kegiatan-kegiatan utama yang kita mau PTK-kan itu perlu didetilkan. Ya, pendahuluan pembentukan, inti, terminasi. Ya, jadi semua proses-proses ini perlu kita buat ya dalam dalam RPL kita, RPBK kita secara detil. Mengapa perlu detil? Itu karena sebetulnya kita ingin mengatur, melihat dalam detil tindakan-tindakan yang kita lakukan, bagian-bagian mana yang bekerja, bagian mana yang tidak bekerja. Misalnya kita akan membuat skenario tata lingkungan fasilitas pendukung. Ya, membangun kesiapan fisik. Apa yang kita lakukan di sana itu perlu ditulis ya, ditulis. Kalaupun tidak dalam isi RPL-nya, kita perlu menyiapkan skenario sebagai lampiran dari RPL itu yang menjelaskan secara detil ya. Detilnya itu adalah tahap demi tahap, alokasi waktu yang kita siapkan. Jadi ini semacam membuat skenario pertunjukan ya. Jadi kalau seseorang ingin membuat apalagi namanya pertunjukan, tentu ada skenario besarnya ya, ada skenario dasarnya. Kalau orang membuat film, ya tentu ada menulis skenario. Ya, seperti itu sebetulnya kalau kita ingin melakukan PTK, skenarionya, dan itu ada di RPBK atau RPLBK ya. Ya terserah formatnya, mau menggunakan format yang seperti yang terakhir ini kita gunakan ya, ada format satu lembar, silakan saja ya. Dalam kerangka PTK ini kita tidak masalahkan ini 1, 2, 3 ya, tapi pada langkah keempat rancangan pembimbingannya ya ada detil-detil yang kita mau lakukan ya, termasuk alokasi waktu, media, karena ini merupakan satu kesatuan yang menjadi fokus kita dalam melaksanakan PTK ya. Nah itu yang saya kira bagian dari dari RPL. Nah ini saya beri contoh misalnya ketika kita ingin mengembangkan suatu pola layanan klasikal, ya tentu proses pembentukan apa yang harus kita lakukan ini kita buat. Alokasi waktunya katakanlah idealnya 5 menit saja. Ya, kalaupun 10 menit ya maka harus ditambah yang lain ya. Ya mungkin 10 menit dengan transisi. Karena transisi sebetulnya itu hanya penyampaian tujuan, tugas, cek persiapan dan seterusnya ya. Lalu kegiatan inti yang banyak. Ya. Nah, ini apa yang kita lakukan selama kegiatan inti ini perlu kita rinci dalam konteks format layanan, format tindakan kita buat. Di bagian inti inilah yang membedakan cara-cara kita melaksanakan tindakan dengan orang lain. Jadi sekalipun peneliti yang satu dan peneliti kedua itu menggunakan sama-sama teknik, katakanlah tadi teknik manajemen waktu, boleh jadi format tindakannya akan berbeda sekali. Bagaimana dia menggunakan, mengelola aktivitas-aktivitas di dalam proses inti ini. Inilah yang
penting dijelaskan. Ya, kemudian bagaimana mengakhiri itu semua. Nah, 45 ini kalau kita mau rinci lagi dengan menggunakan pola dasar bimbingan konseli, ya mungkin semacam ini ya. Ya, persentasenya jangan menguasai. Jadi persentase itu bisa dalam bentuk kasus, ya kita sajikan kasus, lalu atau video, animasi. Ya jangan terlalu lama ya, 7 menitan, lalu atau sosial drama, atau autobiografi atau apapun. Ya inilah yang kita sajikan ya. Eh, Lalu bukan hanya ini, karena konseling kelompok ataupun layanan layanan klasikal BK itu diwarnai oleh pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan ini. Ya, bagaimana kita memastikan bahwa konseli, anggota-anggota, peserta itu belajar dari sajian. Nah, di sana ada proses-proses yang mewarnai tadi. Ya, ada proses eksplorasi yang dilakukan oleh peserta untuk memahami nilai-nilai yang ada dalam dalam bahan sajian tadi. Ya, bahan sajian. Misalnya kalau kita tayangkan video, ya bukankah kita tidak mem-PTK-kan menonton video, tapi belajar dari video. Apa yang mau dipelajari di sana? Nah, kita kelola bagaimana siswa belajar dari materi atau model. Lalu setelah belajar, ini juga perlu ada kegiatan-kegiatan melakukan penilaian diri kaitannya dengan profil ya yang ditampilkan dari persentase itu. Ya, kira-kira kalau misalnya yang kita tunjukkan dalam video itu seseorang yang disiplin, ya sampai dia berhasil, maka dalam konteks masing-masing siswa diminta nanti membuat apa yang perlu diubah pada dirinya supaya bisa bisa mengikuti model yang ada di video itu. Ya. Mana yang perlu ditingkatkan. Lalu kemudian apa saja yang perlu dilakukan. Nah, inilah yang kita susun ke LKPD ya. Jadi LKPD-nya itu untuk memperlancar aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama proses ya. Jadi LKPD dalam BK itu bukan berisi daftar pertanyaan untuk mengungkap apa yang penguasaan peserta berkaitan dengan isi yang kita sajikan, tapi berisi pedoman-pedoman kegiatan. Ya, ada instruksi mengenai apa yang harus dilakukan, mungkin juga ada isian-isian yang harus kita isi, itu LKPD ya, yang disiapkan sebagai bagian dari pelaksanaan PTK BK. Nah, kemudian mari kita lihat ya, itu tadi berkaitan dengan perangkat ya. Kita menjelaskan dulu instrumen PTK apa yang perlu kita buat dalam kerangka mengamati proses. Ya. Nah, pertama tentu saja kita perlu melihat keterlaksanaan layanan. Ya, format dasarnya mungkin seperti ini ya. Jadi tahapan-tahapan tahapan kegiatan bimbingan kita, isi tahapan ini selain memuat kerangka umum misalnya tahapan konseling kelompok ataupun layanan klasikal seperti pembentukan, transisi, inti, ya sampai penutup, ya juga nanti dikaitkan dengan metode atau teknik tertentu yang dipakai, khususnya di bagian inti. Biasanya kan tahapannya beda ya. Nah, kemudian bagaimana kerja layanan dalam melakukan itu? Ya, bagaimana keterlaksanaannya setiap tahap itu, inilah yang kita amati. Ya, nah, ini seperti ini contohnya ya. Ini tahapannya pembentukan, ada penyambutan, pengaturan posisi, pengakraban, dan seterusnya ya. Lalu kemudian apa yang kita mencermati, ya kesesuaiannya dengan skenario. Apakah ketika kita menjalankan itu seperti yang kita rencanakan, ya sisa dicek saja seberapa sesuai. Ya tentu rendah 1, biasa saja. Ya, ini artinya nanti akan kita lihat ya, apakah bagian-bagian mana yang perlu kita perbaiki adalah yang memperoleh angka 1 dan 2. Keakuratannya seberapa akurat penyambutan dilakukan oleh konselor. Ya, pengaturan posisi seberapa akurat setelah implementasi direncana tentu kita berharap itu dilakukan. Lalu kelancaran seberapa lancar. Ya. Dan durasi waktunya juga untuk setiap tahap ini harus dilihat. Jangan-jangan ya kalau sudah oke berarti kita akan ngecek pada kolom oke ya. Tapi apa bisa juga kelamaan ya.
Ini tanda panah ke atas atau terlalu sedikit ya, menurut pengamat ini terlalu terlalu banyak penyambutannya tapi terlalu sedikit pengakrabannya misalnya ya. Nah, nanti ini dibuat catatan oleh pengamat ya di bagian bawah dalam proses pembentukan apa yang perlu diperbaiki. Nah, ini bagian-bagian inilah nanti yang akan jadi catatan ketika kita melakukan analisis data. Ya, jadi dalam analisis data berkaitan dengan proses, ya kita menyampaikan hasil-hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan dan bagian-bagian yang masih menunjukkan kelemahan, lalu kemudian opsi perbaikan yang kita lakukan. Ya. Nah, kemudian kita juga perlu mencermati bagaimana perilaku konsli selama proses, karena ini juga akan menandai keterlaksanaan. Ya, kalaupun lancar tapi kemudian ternyata konsli tidak lancar, itu juga tidak baik. Nah, ini sama saja, tahapannya sama ya. Tapi yang kita mau lihat itu bagaimana konsli berperilaku ya selama mengikuti setiap tahap. Ini contohnya ya. Tahapannya sama tadi, tapi yang kita mau lihat ini ya seberapa antusias. Ya, kalau ada gejala-gejala antusias yang angka 1 saja, nah itu artinya ada masalah dengan penyambutan. Apalagi nanti kalau dikaitkan dengan data keterlaksanaan tadi. Itulah yang akan kita jadikan fokus untuk revisi kerjasama ya, karena BK itu harus ada kerjasama. Antusias tapi tidak ada kerjasama. Nah, itu berarti ada warna BK yang tidak jalan ya. Kemudian interaksi ya. Ya, termasuk apakah ada proses mutual sharing di sana ya. Ya, kita lihat di bagian mana kualitas interaksi itu melemah dan baik ya. Ya, idealnya itu adalah ketika semuanya pada angka 3. Angka ini 1 2 3 ini bisa diubah menjadi 1 sampai 5 ya. Itu terserah teman-teman saja menggunakan skala apa ya, saya menyederhanakan saja skala 1 2 3. Nah, ini karena instrumennya nanti panjang sekali. Intinya adalah 3 itu sudah baik, 2 ya cukup, sedang, tapi untuk masih bisa maksimal. 1 ini buruk. Itu artinya itu sangat perlu kita ubah ya. Ya, kemudian distribusi peran. Apakah terjadi distribusi peran di antara mereka? Jangan-jangan dikuasai oleh seseorang tertentu. Ya, dan inilah nanti akan kita jadikan acuan dalam melakukan refleksi terhadap proses keterlaksanaan bimbingan ya, seperti itu. Ya, ini yang saya kira antara lain yang perlu kita siapkan dalam mengamati proses ya. Lalu kemudian bagaimana instrumen yang diperlukan dalam mengukur hasil. Nah, ini banyak ya. Ini pilihannya tergantung teman-teman semua. Saya menyiapkan contoh di sini dengan menggunakan angket, skala, dan menggunakan pedoman observasi. Ya. Nah, tentu saja kita perlu menyiapkan langkah-langkah instrumen yang baik ya. Kalau mau ideal tentu seperti ini pengembangan konsep. Ya, misalnya kedisiplinan, apa sih kedisiplinan itu, apa saja dimensi yang harus kita ukur dalam disiplin, lalu indikatornya apa, baru kita membuat kisi-kisi dan kemudian menulis item. Saya kira teman-teman sudah belajar dulu ya di S1 tentang cara-cara membuat ini untuk menghasilkan instrumen yang baik. Ya, karena kalau instrumennya tidak valid, itu nanti hasil yang kita laporkan itu adalah hasil dari instrumen yang tidak valid. Ya, bisa saja kita sebetulnya sudah baik, tapi karena instrumennya tidak mampu mengukur dengan baik, maka kita tidak menemukan perubahan apapun. Atau sebaliknya, ya instrumennya ternyata siswa merespon baik-baik semua angka skornya, tapi ternyata kenyataannya tidak begitu. Ya. Nah, tentu seperti ini kalau kita membuat kisi-kisi ya sebagaimana biasa ya, tapi saya ingin menjelaskan ini yang terpenting sebetulnya modelnya. Ya, jadi setelah ada kisi-kisi kita nanti akan membuat ya. Nah, kalau skala Likert pada umumnya setelah pernyataan yang membedakan itu adalah alternatif jawabannya. Ya. Jadi persetujuan ini merupakan
Ya, ini merupakan pola dasar ya, dengan sangat setuju, setuju ya. Tapi sebetulnya bisa juga dirubah dalam konteks keseringan. Seberapa sering dia menunjukkan perilaku-perilaku itu. Nah, ini kan nanti respondennya yang akan selalu ya sangat sering, sering, kadang-kadang jarang, tidak pernah. Atau pembenaran ya, kalau 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 misalnya isi pernyataannya ingin membenarkan seberapa sering, seberapa betul dia seperti itu. Ya, atau arah sikap ya positif dan seterusnya. Ini adalah model skala Likert yang kita kenal dengan baik. Nanti penilaiannya kan menggunakan pola seperti ini ya. Kalau hitam-hitam favorable, ya hitam favorable itu hitam-hitam yang searah dengan arah variabel yang diukur. Ya, kalau kedisiplinan berarti kan positif ya. Yang positif itu sangat setuju angka 5, setuju 4 dan seterusnya ya. Jadi ini nanti akan kita ubah ya. Unfavorable ya tentu adalah item-item yang berlawanan dengan arah variabelnya. Ya. Jadi kalau disiplina suka melanggar itu adalah unfavorable. Kalau dia selalu lakukan berarti kan dia angka 1. Kalau tidak pernah lakukan atau tidak setuju dengan itu berarti kan dia angka 5. Ya seperti itu ya. Kemudian ada namanya skala Terston. Nah, kalau skala ini menggunakan rentang ya, rentang skala jawaban ya. Ya, ini contoh 5 saja, tapi ini hanya contoh, bisa 10 ya, bisa. Kalau ini contoh sampai 5 saja. Nah, ini bagus karena kita sisa langsung menghitung saja. Ya, cuma harus diperhatikan juga untuk item-item yang favorable dan unfavorable itu harus dihitung secara terpisah, jangan hanya main skor saja. Kecuali misalnya menggunakan item-item yang searah, semua positif atau semua negatif ya. Kemudian ada juga namanya skala diferensiasi ya, skalanya ini menggunakan apa, jawaban yang tersusun dalam garis kontinum kiri dan kanan ya. Jadi misalnya ke kiri adalah lawan dari sifat dari yang kanan, yang tinggi misalnya yang positif-positif di sini ya demokratis, setuju, otoriter ya. Ini misalnya seperti apa sih orang tuamu demokratis, itu larinya nanti kemana, cenderung ke otoriter atau cenderung ke demokratis. Nanti responden maka memilih ya, seperti ini. Ya, kalau ini sebetulnya baik karena kita hanya menunjukkan satu posisi di awal sini dan posisi akhir di bagian kanannya. Kemudian kita juga bisa menggunakan apa yang disebut skala Goodman. Ya, skala Goodman itu ada dua opsi jawaban yang dikotomis ya atau tidak, yang benar salah, pernah atau tidak. Nah, cuma memang setiap item ini harus dicek ya. Jadi misalnya ini adalah apa dari Holland contohnya ya. Di skala SDS dari Holland itu menggunakan ini. Jadi kalau suka, tidak suka, suka nanti dihitung itu berapa yang disukai, ya, berapa yang ya, berapa yang tidak. Inilah profil-profil dari responden. Ya, ada juga dalam bentuk skala list, checklist ya, ya seperti contoh ya yang ada di sekolah itu kan ada AUM ya, itu checklist itu semua ya. Jadi dari setiap aspek nanti ada beberapa item dan konsili hanya melingkari saja item-item yang menurut dia cocok dengan penggambaran dirinya ya. Seperti itu checklist. Nah, cuma checklist itu biasanya membutuhkan banyak item ya. Kenapa? Karena kita ingin mengeksplorasi di antara item-item itu mana yang banyak dilakukan banyak dialami oleh konsili. Ya. Nah, lalu kemudian itu tadi ya kalau menggunakan angket ya. Tapi sebetulnya juga saya lebih menyarankan kalau memungkinkan ya kita melakukan pengamatan langsung terhadap perubahan perilaku setelah kita berikan intervensi. Ya, ini contoh ya, daftar monitor perilaku ya, subjeknya siapa, lalu kemudian bolos ya tidak. Ya, cuma ini kan observasinya kita mengacu pada
apalagi namanya, berkali-kali ya. Ya, misalnya pada pengamatan tangga berapakah ini, kalau 2 kali kita lakukan, ya 2 kali kita lakukan. Karena pengamatan itu tidak bisa sekali untuk menentukan bahwa itu sudah stabil perilakunya ya, yang bolosnya. Atau polanya seperti ini. Ya, ini bisa kita buat nanti terlambat berapa ya. Nah, bisa juga polanya begini, subjek lalu hari terlambat berapa, Senin, Selasa, Rabu, berarti kita akan mengamati tiap hari. Subjeknya, ya misalnya dicek saja, ya supaya nanti kita akan lihat itu jumlah terlambatnya dalam 1 minggu itu berapa. Ya, tentu nanti akan kita bandingkan, tentu kalau sudah terjadi penurunan semua subjek, ya menjadi nol misalnya keterlambatannya, ya maka itu berarti sudah efektif perlakuan kita ya. Ya, tapi kalau yang kita mau amati juga itu bisa kan, misalnya perilaku kecemasan atau perilaku yang sejenis ya, stres dan seterusnya. Nah, ini ada level kecemasan yang kita lihat. Nah, ini pengamatannya bagaimana? Pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nanti kita akan melihat ini. Ya, apakah masih level-level tinggi ini 5 ya, tinggi. Ya, misalnya. Ini juga kalau analisis emosional, lalu kita ingin melihat tingkat emosinya, ya, pada hari pertama juga berapa ya, atau seperti bully ya, kita bisa memonitor perilaku bully, tapi ini frekuensi membulinya tentu ada daftar perilaku bully yang kita miliki dan berapa kali dilakukan, misalnya pada hari Senin, pada hari Selasa ya. Ya, kita berharap sih sebetulnya ini sudah akan nol atau paling tidak sudah ada penurunan ya, yang menandakan bahwa apa yang sudah kita lakukan dalam PTK itu sudah berhasil. Ya. Nah, saya kira itu saudara sekalian, mengenai bagaimana kita menyiapkan instrumen dalam penelitian tindakan bimbingan Kaslim beserta beberapa contoh ya instrumen yang dapat digunakan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kualitas laporan kita ditentukan oleh analisis data, dan analisis data ditentukan oleh kecukupan data, dan data-data yang kita siapkan sangat ditentukan oleh instrumen kita. Ya, kata saya menyiapkan beberapa contoh instrumen itu tadi untuk jadi inspirasi bagi teman-teman untuk mengembangkan. Ya, memang tentu saja kita membutuhkan kreativitas sendiri untuk bisa mengembangkan instrumen yang lebih kita butuhkan dalam rangka pelaksanaan penelitian kita hingga akhir